Oke, welcome back with me. Kembali lagi dengan saya. Dan kalau kalian bertemu saya, berarti kita akan membahas tentang writing. Oke, silakan lihat video-video saya sebelumnya karena ada banyak video terkait dengan writing task 2, dan writing task 1, dan juga ada beberapa video tentang writing task 2. Jadi di sini di video kali ini kita akan membahas tipe writing task 2 yang terakhir, yaitu adalah direct questions. Sebelumnya ada 4. Jadi kalau kalian melihat video ini berarti kalian belum melihat, mungkin belum lihat video keempat sebelumnya. Jadi silakan bisa dilihat video-video sebelumnya dan setelah melihat video ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang direct questions. Gimana sih perbedaannya, apa sih kesamaannya, apa sih? Itu kita akan bedah di sini. Bagaimana juga kita menulisnya, strateginya seperti apa, akan ada di video ini. Oke, jadi soal direct questions itu apa sih? Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Dan apa sih perbedaannya? Jadi, direct questions ini cara pemberian soal sedikit berbeda. Kalau kita lihat, coba kita lihat sih. Kalian akan selalu diberikan topik. Dari topik tersebut dikasih dua pertanyaan. Pertanyaan satu, pertanyaan dua. Kemudian ya otomatis dari nama direct question ada dua pertanyaan. Kemudian harus kita jelaskan dan jabarkan. Kenapa? Kok jawaban seperti itu? Saya kurang lebih seperti tadi. Di sini kita tidak memberikan saya setuju atau tidak memberikan problem atau solution, tapi kita langsung to the point memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan. Pertanyaan selalu dua. Ya makanya secara struktur ya 4 paragraf sama seperti lainnya. Pokoknya konsep dari tuntas itu minimal 4 paragraf. Dan idealnya sih sebenarnya 4 paragraf saja, karena kalau kalian lebih dari 4 paragraf, itu akan terlalu memakan waktu. Dan biasanya kalian tidak akan cukup waktu. Dan ingat ya, writing task 2 itu bobotnya itu 2/3 dari keseluruhan writing. Jadi ini lumayan besar, makanya perlu diperhatikan ya, bagaimana strateginya di video ini dan video-video dari task 2 sebelumnya. Oke, nah jadi di sini contoh di sini ini membicarakan tentang kenaikan jabatan adalah salah satu motivator terbesar untuk orang kerja keras di dunia modern sekarang. Kemudian pertanyaan pertama adalah kenapa sih orang itu sangat terdorong ya untuk mendapatkan kenaikan jabatan, dan faktor-faktor apa lagi yang memotivasi mereka untuk kerja keras. Jadi dua pertanyaan ini harus kita jawab. Dan seperti sebelumnya, paragraf pertama itu terdiri dari kalimat yang netral, workers are becoming more competitive now. Jadi ini memperkenalkan bahwa di sini membicarakan tentang kompetisi antara pekerja. Rising through the ranks is one of the. Jadi ini adalah paraphrase dari topik. Kemudian di sini di dua kalimat, bisa satu kalimat kalau kalian menggabungkan atau dua kalimat kalau kalian memisahkan, adalah menjelaskan secara singkat jawabannya seperti apa dari dua pertanyaan tersebut. Jadi yang kuning, kuning, yang hijau, hijau. Jadi, why are people so driven? The primary reason for such a behavior is the monetary benefit. Jadi dari segi keunggulan atau benefit keuangan. The second biggest faktor yang lainnya adalah kesempatannya untuk mendapatkan tipe atau misalkan pekerjaan tipe-tipe pekerjaan yang berbeda. Jadi mungkin dari manajer menjadi uh, dari apa namanya tim leader, dari manajer menjadi vice president dan seterusnya. Itu kan akhirnya kan mengalami tipe pekerjaan yang berbeda-beda. Tantangannya kan seperti itu. Itu yang mungkin dimaksud sama posisi. Jadi kita singkat saja. Kemudian di sini di dua paragraf saja baru kita jelaskan secara detail. Jadi kuning ini dengan kuning ini sebenarnya artinya sama, cuma ya kita paraphrase lagi. Jadi firstly, perkembangan monetary keuangan mendorong orang untuk lebih percaya diri dan propel him to perform harder. Dan mendorong dia, propel itu mendorong dia untuk kerja lebih keras. Kenapa? Kita jelaskan alasannya kenapa. Contohnya apa? Penekanannya apa? Jadi secara paragraphing sama ya dengan agree disagree, sama dengan discuss both views, ataupun juga sama dengan extend juga, seperti di mana argumen diikuti dengan justifikasi alasan kita, kemudian diikuti dengan contoh dan kemudian penekanan. Ingat, justifikasi dan contoh tujuannya adalah untuk memperkuat argumen kita. Semakin kuat argumen kita, semakin bagus argumen tersebut. Dan kalimat yang terakhir adalah kalimat penekanan, ya hanya menekankan kembali bahwa gini loh. Nah, oleh karena itu, jadi kita tujuannya oleh karena itu, makanya ini penting. Kemudian yang paragraf ketiga itu menjelaskan lebih detail terkait dengan jawaban kedua.
Yang di mana di sini, secondly, an opportunity to work in diverse job roles can propel staff to give their passion. Jadi ini kurang lebih sama dengan ini. Paraphrase saja, jangan di copy paste. Ya sebenarnya nggak masalah kalau kalian mau copy paste, cuma itu akan mempengaruhi nilai. Akan lebih baik jika kalian bisa memparaphrase. Kalau kalian bisa memparaphrase, nilainya juga akan semakin baik. Diikuti dengan apa namanya justifikasi kita, contoh kita, dan kemudian penekanan. Kalau kita lihat contoh, for example, if someone wants to be a CEO of a company, he needs to have relevant experience in the field of sales, distribution, marketing, and finance. Jadi kan kalau mau jadi CEO, dia harus memiliki pengalaman di 4 bidang yang berbeda. Makanya mereka termotivasi kan untuk bekerja keras. Karena itu tadi semakin banyak pengalaman, semakin besar kemungkinannya untuk menjadi CEO dari sebuah perusahaan kalau itu untuk menjadi target seseorang. Dan terakhir ya kita akhiri dengan kesimpulan. Jadi secara kurang lebih ya caranya seperti itu. Ya, caranya seperti dari bagaimana kita menulis. Nah, yang perlu diingat selain dari kita memahami struktur, otomatis kalau kita lihat sini itu ada beberapa vocab ya yang bisa atau vocab juga menjadi hal yang penting untuk meningkatkan apa namanya uh, tulisan kita, kualitas tulisan kita. Seperti rising through the ranks, rising through the ranks adalah naik pangkat, gitu kan ya. Incentives, jadi itu insentif kan insentif ya gitu. Monetary benefit, padahal kita mau bilang uang, money, tadi kan kita ganti nama money itu bagus. Undertake daripada apa itu do, kan itu undertake seperti itu. Jadi konsep-konsep dari segi kosakata ini juga sangat penting ya. Kalau kalian perhatikan di pembahasan kita sebelumnya itu banyak kosakata yang baik yang mungkin bisa Anda tiru atau gunakan dalam tulisan kalian. Jadi karena kosakata ini juga akan berperan penting. Selain itu, kalau kalian perhatikan di 5 video termasuk yang ini terkait dengan writing task 2, itu topik-topiknya berbeda. Jadi karena topiknya berbeda, otomatis pengetahuan kalian terkait dengan pengetahuan umum kalian terkait dengan hal-hal tertentu itu harus terus dikembangkan karena kita nggak tahu ya kita dapat topik apa. Jadi ini yang perlu diperhatikan karena sebaik apapun kalian sudah bisa menulis dalam bahasa Inggris, tapi kalau kalian tidak memiliki ilmu atau pemahaman terkait dengan topik tertentu, ya kita mau nulis apa? Kita mau mengarang pun ya kita juga bingung mau mengarang apa karena kita nggak ada ilmunya, nggak ada pengetahuannya. Jadi eh, kalau kalian merasa bahwa ada kelemahan dalam apa ya idenya ya, apa ya argumennya ya, apa-apa contohnya, itu berarti itu sudah menjadi pertanda bahwa pengetahuan umum kalian itu masih kurang. Dan oleh karena itu, silakan kalian bisa apa namanya eh, sering-seringlah membaca atau melihat video kalau kalian sukanya visual. Rekomendasi saya mungkin kalian bisa melihat video-video edukatif yang ada di YouTube sangat banyak sekali, ataupun bisa lihat TED Talks atau TEDx itu dua rekomendasi yang biasa saya sarankan. Saya pribadi pun juga selalu melihat TEDx sama TED Talk untuk meningkatkan kualitas vocabulary saya. Seperti itu. Jadi video ini adalah video terakhir tas 2 sekaligus berfungsi sebagai ya kita review ya seperti apa sih tas 2 itu tadi. Jadi kalau kalian perhatikan secara struktur itu kurang lebih sama ya 4 paragraf, namun perbedaannya hanya ada di quantitative statement yang paling penting dan kesamaannya kalau kalian lihat adalah banyak bagaimana kita menjelaskan paragraf dari argumen, dari diikuti dengan justifikasi, contoh, dan penutupan. Jadi kurang lebih untuk tas 2 konsepnya seperti itu. Oke, so if you have any questions, kalau ada pertanyaan apapun, ya silahkan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Kita akan membalas satu persatu komen kalian sehingga kalian bisa mendapatkan masukan atau untuk agar kalian bisa memahami ya apa yang kalian kurang ketahui. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like sehingga kalau ada video terbaru kalian langsung bisa update dan bisa langsung lihat video kami. Okay, so that's all for me. Thank you, and I'll see you next time. Bye bye.